Sejarah Arab Islami. Kalau kemarin kalian ngelihat cowok-cowok ya kan, sekarang kita ganti orang. Perkenalkan, nama saya sendiri itu Nadia Desiana Rahmadani. Saya dari Universitas mana sih? UAI itu apa sih? Universitas Al-Azhar Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya dari UAI. Kedua teman saya juga sama, ya kan? Terus boleh dikenalin dulu mungkin ya? Mau kenalan? Apa mau kenalan sama mereka berdua? Iya kan ada yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu, Oh, kan ya. Bukan tak kenal kata Arif dulu. Oh, Boleh. boleh kakak. Oke, baik. Jadi kalau udah kenal taaruf gitu ya. Iya, Spontan, gas gak sih? Terus Gas gas nggak sih? Ya. Nah, Ya, boleh nih di samping saya kan ada dua orang ini. Berbeda dari yang kemarin ya kan, cowok-cowok semua kan bosen banget ya nggak sih? Sekarang dengan penampilan baru nih, saya di tengah-tengah, terus di samping saya di kanan kiri ada yang cantik, terus ada yang ganteng, masya Allah gitu kan. Coba dong boleh dimulai dari yang di kiri saya dulu gitu. Siapa kak namanya kak? Boleh dong disapa teman-temannya. Halo, perkenalkan nama Ane Abdurrahman Nur Ali, biasa dipanggil Abdu, dan dari Al-Azhar Indonesia juga. Al-Azhar. asalnya dari mana kakak? Asalnya dari Pasar Minggu. Pasar Minggu tuh di mana sih? Pasar Minggu itu di Sukul Ahad, Sukul Ahad tuh bahasa apa tuh? Rusia ya? bahasa Arab. Oh bahasa. Bahasa Arab dan Pasar Minggu. Emang prodinya apa sih kak di Al Azhar? Bahasa dan kebudayaan. Oh, pantes ya. Gitu. Iya, masya Allah. Terus kalau di samping kanan saya nih ada siapa namanya? Boleh dikenalin dulu gak nih? Ya, Cantik, Masya Allah perkenalkan teman-teman, nama aku Hana. nih. Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya itu Hana gitu. Iya, itu. Oke, jadi namanya Hana aja ya, Hana aja. Kalau nama panjangnya Hana gitu ya. Iya. Oke. Asalnya dari mana Kak Hana? Kalau asalnya aku dari Kalimantan. Kalimantan mana Kak Hana? Kalimantan Tengah. Kalimantan Palangkaraya. Tengah. Oh, Palangkaraya. Iya. Yang gelarnya itu kota cantik gitu. Kenapa tuh, Kak, Kenapa cantik? tuh? Mungkin karena kotanya yang tersusun tertata rapi Oh, gitu. Jadi diberi nama kota cantik. Oh, gitu. Tapi Palangkaraya bukan hutan semua kan ya? Bukan. Ya persepsi orang selama ini yang namanya Kalimantan itu hutan semua ya. Oke, Tapi benar. memang benar kak. Ya belakang rumah aku aja itu hutan kak gitu. Waduh, ngeri tuh. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau dari Kak Abdu sendiri usianya berapa sih Kak Abdu? Kalau Ane masih 20 sih. Oh, 20 gitu, masih udah muda pada tua nih kira-kira nih. Kalau menurut Kak Abdu sendiri, Kak Abdu tuh masih muda apa? Menuju tua. Oh gitu. Masih muda juga dari. Oh gitu. Kalau Kak Hana sendiri umurnya berapa Hana? Sama. Oh sama. 20. Oh iya gitu. Tinggal ngitung hari nih kak. Iya kak. Tapi kalau udah ngitung hari untuk apa nih? Untuk menuju 20. Oh gitu. Masih 19 berarti. Iya. Masih muda. Terus ini kan kalau dilihat-lihat kalau Kak Hana tuh kan mukanya agak-agak Arab ya kan? Agak-agak ya. Agak-agak Kak. Arab nih, bener gak sih Kak keturunan Arab ya? Terus umur udah 20 tahun tuh udah statusnya sekarang apa nih? Sebagai istri kah? Masih single? Atau lagi sibuk berkarir? Lagi berkarir aja atau lagi kuliah aja gitu? Benar sekali kak. Banyak yang bilang kan aku tuh ke Arab-Arapan gitu mukanya ya kak. Gitu. Tapi memang benar. Aku ada keturunan Arab. Ya Arab maklum. Oh Iya, iya. Arab maklum kan. Boleh. Enggak, aku nggak ada keturunan Arab. Cuman nggak tahu kenapa. Dan juga jurusan aku mendukung kan kak, sangat-sangat mendukung bahasa dan kebudayaan Arab Iya, gitu. Jadi iya, kalau iya. aku udah ngomong Arab nih kak, jadi udah kayak Arab ya, Arab mana, Arab ini. Enggak, Arab maklum. Biasanya cuman bilang gitu aja sih kak. Terus ngomong kesibukannya apa nih? Mas Kalau- tadi masih belum dijawab nih, statusnya nih apa nih? Waduh. Penasaran ya, Single penasaran ya. Atau statusnya apa. udah punya zauj kah? Kalau sekarang sih kesibukannya selain apa? Selain kuliah juga mengamalkan ilmu lah. Habis kuliah ilmunya diamalkan gitu di salah satu pesantren lah di Jakarta Selatan gitu. Masya Allah. Keren, keren.
alhamdulillah juga. Kalau status aku no komen deh kak ya, kalau statusnya apa. Oh gitu. Ya, yang penting ya pasti aku belum nikah. Oh gitu. Ya sayang sekali nih. Tapi buat kalian Kak Hana masih available ya. Kalau kalian tuh bertanya-tanya kenapa sih nih moderatornya MC-nya nanya mulu, udah statusnya tuh apa? Karena kita pengen ngebahas ya suatu hal yang seru gitu untuk orang-orang yang ada di quarter krisis kayak kita gini di usia 20-an ya kan, Di membahas apa? umur-umurnya lagi Membahas tentang masalah pernikahan. Seru loh ini loh gitu. Pertama mungkin yang ya dari karena sesuai dengan prodi kita dulu kali ya ngebahasnya ya. Kira-kira tuh pernikahan Arab modern yang kalian tahu gitu yang di masa sekarang nih kayak gimana sih? Boleh dimulai dari Kak Abdul dulu mungkin. Mungkin setahu saya kalau di Arab itu pernikahan modernnya paling ya kurang lebih sama seperti di Indonesia pada umumnya. Oh. Namun ada beberapa tradisi dan budayanya yang pasti beda Iya, sama yang Indonesia. unik gitu yang ya, unik Kak gitu Abdul ya, beda. tradisi-tradisi unik di Arab sana ya, yang berbeda. Oke, kalau boleh tahu tuh yang keunikannya tersendiri tuh apa sih gitu loh untuk orang yang keturunan Arab mungkin ya yang sampai sekarang nih masih masyhur lah di tengah-tengah kita tuh gimana sih gitu? Mungkin kalau tradisi unik di Arab sana, kalau pernikahan itu biasanya orang-orang Arab itu mereka mengenakan terutama pengantinnya juga menggunakan pakaian yang sopan kak. Ya, pakaian sopan pengantinnya. Terus ada lagi mereka pemisahan gender kak, pemisahan tamu. Jadi di tradisi Arab itu kalau misalkan tamu undangan nih kak, kalau biasanya kita di Indonesia itu dicampur ya, ini datang semua silahkan masuk satu pintu gitu. Kalau di sana itu mereka ada pemisahan gitu, yang cewek khusus cewek, terus cowok khusus cowok gitu. Jadi yang pengantin ceweknya ini tadi ya udah di tempat yang cewek-cewek tadi gitu. Terus ada juga yang namanya nama tradisinya itu walimah. Walimah itu seperti resepsinya gitu kak. Resepsi pernikahan. Resepsi ya, Ya, resepsi ya guys. Ya, resepsi teman-teman. Jadi di resepsi di Arab itu mereka terkenal dengan mewah gitu kak. Wah. Resepsinya mewah. Seperti kita lihat kan ya, biasanya ada keturunan-keturunan Arab di Indonesia gitu yang pernikahannya tuh wah 7 hari 7 malam. iya, ada yang ya. sampai 7 hari 7 malam gitu. Itu sangat mewah dan di sana Aduh. makanan-makanan tuh berlimpah kak. Berlimpah ya, Iya, nggak berlimpah. habis-habis. Jadi kakak kalau misalkan lagi kelaparan nih, Waduh, nyari ada aja kali ya kondangan. cari aja ya. kondangan orang Arab gitu kak. Jadi kita bisa kenyang gitu tuh. Tapi boleh nggak sih kayak gitu datang Iya. nggak diundang gitu? Nah, kita kalau membicarakan ini gimana Kak Abdu? Gimana Kak? Gimana nih menurut Kak Abdu kayak gitu? Kalau Kan banyak tuh ya, nggak Iya. dipungkiri nggak sih kalau tiba-tiba lagi nggak ada duit, terus kelaparan, cari hajatan aja dah kita. Boleh nggak sih kayak gitu? kalau sepaham yang Ini Anda ada paham masuk itu, hukum fikih lagi ya kan Kak ya? jadi kalau misalkan kita diundang maka datang. Tapi kalau emang kita nggak diundang ya kita jangan datang gitu. Jadi jangan asal nyelonong aja. Karena dalam Islam itu emang nggak boleh kayak gitu. Oh, ada hak Hak seorang setiap muslim muslimnya. yang harus kepada dipenuhi muslim ya. yang lain yang Muslim yang dipenuhi lainnya, gitu betul. ya Kak. Dia denger guys, walaupun lapar banget, Nah, kalau nggak nggak boleh, diundang nggak nggak diundang, boleh. jangan kayak gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh ternyata hukumnya kayak gitu. Iya. Terus kalau yang aku tahu nih, kalau di Arab itu kan dipisahkan. Iya. Tadi bisa. kayak yang tadi Kak Hana udah bilang nih ya. Berarti ini nih pisahnya nih pisah gedung kah atau hanya sebatas dihijabin? Atau jadi kalau misalnya pisah gedung tuh yang akhirnya kita boleh buka cadar, boleh buka kerudung kayak gitu, atau dipisah cuman sitter aja nih, dipisah secara hijab aja gitu. Nah kalau itu aku kurang tahu ya Kak. Kalau pemisahannya itu kayak bangunan aja atau cuma sekedar hijab. Tapi setahu aku pernah diceritain nih Kak. Aku punya teman nih. Teman dia
kuliah di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Hmm. Kakak pernah Oh, dengar iya, nggak? iya. Oh ya. Al-Ahqaf. Itu cadaran semua itu di sana. Iya, cadang semua kan cewek-ceweknya gitu. Ya, jadi aku punya teman di sana ada 2 orang kak. Nah ada 2 orang. Terus mereka waktu pulang ke Indonesia mereka ceritain tuh kak kebiasaan walimah di sana seperti apa gitu, yang resepsi tadi. Jadi mereka pernah diundang di pernikahan orang Arab nih, orang Yaman kan. Nah, di sana mereka kaget gitu. Kok nggak ada yang pakai kerudung semuanya gitu. Mau nggak mau mereka juga datang nggak pakai kerudung gitu kan. Bukan berarti mereka datang nggak pakai kerudung tuh dari rumah, enggak. Jadi mereka datang seperti karena dia gini, masya Allah ya teman-teman, tertutup semuanya gitu, cadaran. Jadi nanti kalau udah di tempat apa yang cewek tadi, yang khusus cewek, jadi mereka lepas kerudungnya. Wow. Gitu. Asik ya ternyata. Iya, kalau jadi kayak gitu ya. Karena mereka tadi kan ada pemisahan tadi khusus Lebih cewek, bebas jadi ya. lebih bebas. Malah gini kak, terus teman aku bilang kan, katanya kalau kalau kita nggak lepas kerudung itu seakan-akan kita nggak menghormatin Oh, yang punya hajatan itu gitu. kak. Iya, Oh, seperti adatnya itu. seperti itu ya? Iya, kalau ada di Yaman Waduh, seperti itu kak. asik Yang banget ya. dari cerita teman aku tadi, yang di daerah dia tempat tinggal dia gitu. Oh, gitu. Nah kalau itu kan tadi yang perempuannya, kalau yang cowoknya gimana tuh? Di Yaman. Waduh, aku belum pernah dengar cerita dari teman cowok aku kak gitu. Iya nih, kalau boleh tahu ada nggak sih kalau Kak Abdul sendiri teman pengalaman mengenai tentang walimah di masa modern ini gitu untuk bangsa Arab? Kalau temen alhamdulillah ada Arab, tapi kalau tentang pernikahannya kurang tahu karena jarang ngomongin tentang nikah. Oh, teman-teman Arabnya belum pada Belum waktunya nikah itu, Masih belum umurnya. ngomongin- Iya, belum ngomongin Oh, tentang iya. nikah. oh gitu ya, baik. Terus kalau aku sendiri sih ya, yang aku lihat gitu ya, kalau misalnya di YouTube atau di mana, terutama ini di negara Saudi sih yang aku tahu tuh bener-bener ya, satu yang dibilang tuh mewah ya guys. Jadi dia tuh mereka nikah, wah lah pokoknya. Udah gitu gedungnya dipisah. Jadi dari pintu masuk pintu masuk gedungnya itu udah dipisah nih antara yang akhwat sama yang ikhwan. Terus udah gitu nanti di pintu masuknya kita tuh nggak boleh bawa handphone, abayanya dibuka, jadi disimpan, jadi di locker. Jadi di dalam itu semua perempuan itu lepas hijab, atau kalau yang pakai dress ya dress, dandan kayak layaknya wanita biasa yang ya kalian umumnya Iya. lihat gitu loh. Mungkin di dunia barat ya kayak gitu. Iya. Bisa berpenampilan Temen kayak aku gitu juga karena cerita seperti itu ya kak. kan seru banget ya Kalau kalau di misalnya Indonesia ada seperti kayak itu gitu ya ya, kak. seru banget ya. Kayaknya Asik jadi banget ya. leluasa gitu kan, kita Iya. jadi senang-senang sama yang punya hajatan gitu, pengantinnya juga Bisa senang bebas gitu, berekspresi gitu, bisa Uh-uh. nebar senyum, bisa kenal satu sama lain juga ya kan. Asik banget sih ya. Asik sih, asik. Terus kalau menurut Kak Abdul sendiri gimana nih? Apa nih kak? Apa? Yang gimana Apa? apanya ini kak? Jadi pernikahan di Indonesia maksudnya gitu. Iya, Apakah tadi kan ada kesamaan? iya Kak Abdul bilang kan ada kesamaan iya. nih. Antara Apa Arab sih dan kalau Indonesia menurut- tadi ya. Kalau menurut Kak Abdul sendiri Uh-uh. kan bilang ada kesamaan, Ada kesamaan, antara pernikahan orang-orang di Indonesia dengan di Arab tuh apa sih kira-kira yang sama tuh apa? Kalau yang aneh lihat Dari eh, segi syarat kah, rukun kah? dari segi akad dalam Hmm. rukunnya ada yang dia di Indonesia nih ya khususnya, ada yang dia akadnya itu sebelum akad perempuannya itu belum dimunculin gitu, Oh masih di iya, belakang. masih Oh, di masih kamar dipisah gitu ya, ya, guys, ya. bisa Jadi- belum. pas jadi dia- akadnya pas hanya dia laki-laki salaman aja ya. sama bapaknya belum ada nih Iya. si akadnya Jadi ini. akad tuh majelis Gitu. Tapi ikhwan ada juga aja di ya? Indonesia yang disatuin gitu akadnya ya. di sampingnya. Oh, Jadi gitu. pas akad itu salaman Hmm. itu udah di sampingnya. Gitu. Menarik juga ya ini teman-teman ya. Hmm. Kalau Perbedaannya misalkan kayak gini-gini di Indonesia ya. diterapkan seperti ini ya. Jadi karena tadi antara pengantin cewek pengantin Pria. calon pengantin tadi kan belum sah nih, Iya. belum ada akad, Jadi nanti belum dikeluarkan halal lah ketika istilahnya ya. sudah Jadi akad ya. jadi masih terjaga gitu, sebelum halal benar-benar terjaga gitu. Masya Allah. Dan ada juga yang dia akadnya itu pakai Arab.
Oh, gitu. Gimana tuh Kak contohnya kalau misalkan Contohnya, akad bahasa Arab Qabil gitu tuh Kak? nikah. Oh, itu yang biasanya keturunan Arab bukan sih kalau kayak gitu? Enggak juga. Oh iya. Karena yang dia belajar dan dia pengen kayak gitu bisa-bisa Masya aja, Allah. sah-sah Tuh aja guys, gitu. tuh guys. Oh ini contohnya Bisa banget kayak tuh, Kak guys. Abdu sendiri ya kan? Kak Abdu bukan Iya. Arab kan ya, Bukan. tapi Kak Abdu bisa Kalau bahasa Kak Abdu Arab. sendiri nih nanti nih pasti punya dong cita-cita untuk ke arah sana, punya nggak Kak Abdu? Punya, Oh pastinya punya. Punya. Kira-kira udah ada gambaran belum Kak Abdu? Gimana konsep pernikahan yang Kak Abdu pengen gitu nanti bersama ya si bidadari dari Laul Mahfuz itu? Nanti itu kesepakatan bersama aja sih, bebas mau terserah aja, ngikut aja. Oh gitu. Tapi Mau kalau dari Kak Abdu, Indonesia atau Arab, dari Kak Abdu sendiri tuh mau gimana, pakai bahasa Arab kah? Yang gelarnya secara syar'i kah? Dipisah juga atau ya layaknya ya udahlah ikutin adat kita aja gitu. pengennya sih Sesuai syar'i pakai bahasa aja Arab gitu. ya. Sesuai jurusan gitu. Malu sama jurusannya Kak ya. Sesuai jurusan guys. Dan pengennya di akadnya itu di kampus kita, di masjidnya. Oh, Masya Allah, guys, tenang. Nanti jangan lupa Kita datang tunggu ke ya, guys. Al-Azhar, nanti ada undangannya teman-teman ya. Insya Allah doain Di, aja semoga. Masjid Allah Abu mudahkan. Al-Azhar Kebayoran Baru. Coming soon. Ya, gitu ya. Terus kalau Kak Hana sendiri nih, Kak Abdu kan udah ada nih. Kalau Kak Hana sendiri gimana sih? Ada nggak sih gambaran, konsep untuk kedepannya gitu? Kan udah menginjak kepala 2 nih ya, cie. Cie. Ada nggak nih? Ada nggak? Atau udah ternyata diem-diem? Oh dikit lagi nih gitu. Ya nggak usah di-spill deh. Oh, Ada iya. nggak konsepnya gitu? Kalau konsep ya Kak, yang pertama sih sesuai syariat Islam aja. Sesuai syariat Islam. Kalau masalah kayak masalah baju atau apa itu belum ada gambaran seperti apa. Karena yang terserah aja gitu, yang Oh, yang simpel-simpel aja. Karena Oke. mewah ngapain mewah-mewah juga kan kalau kan mending uangnya dipakai setelah nikah. Oke, gitu kan. kehidupan setelah pernikahan Iya. ya di save ya. Konsep untuk aku itu. lebih seperti itu sih, Kak. Baik, Masya Allah. Jadi bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan Kak. Jadi maharnya bisa apa aja nih? Apa gimana nih? Yang Untuk yang berminat sama Kak Hana, yang maharnya tidak apa sih, Kak, kira-kira? mempersulit Oh, laki-laki Masya Allah. dan tidak merendahkan aku sendiri. Oh, Masya Allah. Oh, tuh, berarti guys, sesuai, denger ya, guys. sesuai hadis banget ya. Masya Allah, Insya guys. Allah. masih available guys. Insya Allah soleha. Insya Allah, Masya Allah. Seru ya untuk topik kali ini ya. Kira-kira Tapi sayang banget ya Kak. kayaknya kita harus berpisah deh sampai Iya. sini aja ya. Ngebahasnya segitu aja dulu. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan selanjutnya kita bakal lanjutin lagi, oke? Oke Kakak. Terima kasih banyak Kak Abdu, Kak Hana Terima udah kasih datang juga. ke podcast ini dan ngeramein ngebahas hal yang seru banget nih sebenarnya gitu. Sayang banget ya waktunya Iya. udah habis ya Kak. Iya. Iya. Kayaknya kalau kita ngomongin terus-terusan tuh gak akan habis gak sih? Iya, kalau ngomongin ada masalah part ginian 2 gak sih Kak? Iya kali ya, ditunggu aja ya guys ya. Iya. Insya Allah. Oke, segitu aja nih dari aku pribadi sebagai host ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita bertiga. Syukron, makasih banget yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Saya Nadia pamit undur diri dan kedua narasumber sekaligus teman saya Abdu dan Hana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.